Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Akhirnya ya ada video lagi. Sorry banget nih baru ada video lagi nih teman-teman, karena abis nambahin bangunan di buat studio bawah gitu. Jadi tau lah agak berisik gitu ya teman-teman. So doakan semoga lancar dan semakin barokah ya. Oke, jadi kali ini kita mau ngomongin smartphone barunya dari Realme. Yes, jadi sukses di Realme C55 kemarin ya. Lalu Doi itu ngerilis AD-nya dengan tetap membawa kayak memori yang besar, layar ala-ala mini kapsul, dan dikasih pengecasan yang juga cepat 33 watt. Buat teman-teman yang udah terlanjur beli C55, gue rasa sih nggak usah nyesel ya teman-teman, karena itu termasuk pilihan yang tepat kok. Nah, ini kalau C53 ini tuh kayak alternatif lebih terjangkau, lebih termurahnya dari C55 ya, katakanlah adanya gitu ya teman-teman, tentunya dengan beberapa yang dipangkas kayak chipsetnya, resolusi layar, hingga memorinya. Harga resmi HP ini tuh katanya sih 2 jutaan kecil ya teman-teman, pastinya tuh belum tahu berapa, tapi kalau kita tengok di tetangga sebelah itu harganya berkisar di angka 1,8 hingga 1,9 juta. Jadi kita tungguin aja ya resminya di harga berapa. Ayo tebak-tebakan deh, boleh tulis aja di kolom komentar ya. Dan ini dia Realme C53. Bahasa desainnya tuh masih sama ya kayak kakaknya, warna kebanggaannya tuh dengan didominasi warna gold kayak gini teman-teman, dengan efek shiny ataupun kilauan yang kece parah sih. Dan jangan lupa kalau perhatiin lebih detail, ini ada aksen ala-ala tetesan air yang cekcokan sama glitter ala-ala bintang di langit gitu. Ya pokoknya mah intinya desainnya meriah ya teman-teman, buat kelas 2 jutaan. Tapi membedakan itu sekarang finishing tuh kayak glossy gitu, kayak kalau sebelumnya kan agak-agak doff, ini glossy mengkilat-mengkilat gitu. Realme C53 itu punya bodi yang terbilangnya ramping, ketebalan tuh cuma 7,49 mm aja, lebih enak aja gitu ya di genggaman. Nah, ini ngomongin soal smartphone tipis, desain smartphone yang paling gue inget yang tipis itu kalau nggak salah sih ada di Xiaomi 11 Lite. Ya itu gile tipis banget ya pokoknya ya. Jarang-jarang bikin smartphone tipis, tiba-tiba sekali bikin tipis banget. Nah, selain tipis tadi, yang bikin gue salah fokus sama Realme C53 ini tuh ada di bagian modul kameranya. Desainnya mirip saha ya tate. Dibuat itu seakan kayak ada 3 bobak kamera gitu teman-teman, tapi sebenarnya pada aktualnya Doi itu punya 2 kamera teman-teman. Yang satu ini tuh LED flash dikasih model frame kamera yang jadi tuh seakan-akan kayak ada 3 kamera gitu. Coba perhatiin lebih detail. Oh iya mereka ya bener ya. Soal desain kayak gini tuh tentunya ya selera ya teman-teman, tapi yang pasti-pasti aja secara dimensinya saat genggaman tuh ya terasanya meni bongsor ya. Ini pengaruh dari layar yang juga dibuatnya lega hingga 6,7 inch. Lega banget ya layar ya. Ini mah kayak cocok buat nikmatin konten YouTube, scrolling TikTok, wis puas lah pokoknya ya. Tapi ya harus nerimo dengan resolusi yang hanya 720 pixel. Jadi beda ya, kalau yang C55 kemarin kan udah Full HD+, kalau ini masih 720 ataupun XD+. Layarnya tuh nggak pakai model pancol kayak Realme C55 ya, tapi tetap kok dengan animasi ala-ala mini kapsul gitu ya teman-teman. By the way, itu fungsinya bisa lihat baterai status, penggunaan data, hingga data langkah gitu ya teman-teman. Buat spek yang di bawahnya itu yang perlu teman-teman highlight itu adalah kapasitas memorinya yang termasuknya lega nih buat di kelas entry. Ya dimana punya RAM itu 6 GB yang masih ada ala-ala extended RAM juga nih teman-teman. Dan sel memori itu sebesar 128 GB. Udah gede banget gak tuh? Jadinya ya bisa download foto ataupun file di WhatsApp group yang kadang tuh bikin penuh gitu ya. Ini harusnya sih udah nggak masalah ya dengan memori sebesar 128 GB nya. Nah ngomong-ngomong, kalau misalkan masih kurang nih dengan ROM 128 GB tadi, itu kalau nggak salah gue baca-baca ya, Doi itu juga bisa support external memory up to 2 TB. Terus kalau buat otak sendiri pakai Uni SoC T612 yang memang udah jadi langganan Realme ya sepertinya, dengan Realme UI T Edition berbasis Android 13 nih. Lanjut soal kameranya, seperti tadi yang gue bilang, Doi itu sebenarnya punya 2 kamera. Mesti ya satu aja sih yang kayak fungsinya tuh kepake banget, yaitu 50 megapikselnya. Dan buat kamera depan sendiri dikasih 8 megapiksel. Buat menu kamera di bawahnya, teman-teman tetap bisa nikmatin night mode, terus juga ada portrait juga, dan ada resolusi besar ala-ala 50 megapiksel. Buat hasil fotonya ternyata ya udah apik ya. Selagi ngambil gambar itu dengan sedikit bersabar buat ngurangin blur dan di cahaya yang cukup, itu hasil fotonya bakal baik. Saturasi warnanya terbilangnya tuh ya cukup berani ya teman-teman.
contoh rekaman kamera depannya. Iya, maksimal di 720 pixel aja ya teman-teman. Dan kalau posisi di indoor dan sambil jalan, kami bakal kayak gini. Lagi dari mana? Lagi ada di lagi nyari inspirasi sebenarnya buat studio baru. Jadi gimana nih untuk hasil rekaman videonya? Gue ngeliat untuk bagian wajahnya ya, kece loh. Maksudnya beauty tetap dapet dan oke nggak sih? Oke guys, kali ini contoh rekaman kamera belakangnya kayak gini kurang lebih. Tuh, sengaja cari yang full color biar teman-teman bisa lihat warnanya kayak gimana. Kestabilannya coba sedikit sambil jalan. Pan-pan aja bro. Pastinya sih nggak ada kestabilannya ya, tapi teman-teman bisa perhatiin aja detailnya, fokus cahayanya, dan kurang lebih bakal kayak gini lah. Lanjut buat kapasitas baterai yang dibawanya. Meski doi terbilangnya tipis, tapi tetap menyimpan baterai besar di 5000 mAh yang udah termasuk yang gede ya teman-teman. Dan dibarengi juga dengan pengecasan yang juga gercep di kelasnya nih 33 watt. Jadi buat ngecas 50% baterai itu butuh waktu sekitar 35 menitan. Dan hingga full itu butuh waktu sekitar 100 menitan lah ya. Oke, itu tadi Realme C53. Ini tuh HP 2 jutaan yang punya standar tuh udah bagus ya teman-teman buat di kelas entry level. Pasti aja desainnya tuh cantik, cakep gitu ya. Meski ya pastinya jadi nyinyiran juga sih karena mirip tetangga sahai teteh. Memori termasuk yang lega, baterainya juga besar, ngecasnya juga cepet dan tetap kekinian dengan mini kapsulnya. Oh ya, nggak lupa HP ini dilengkapi dengan NFC, jadi bakal kepake banget buat teman-teman yang mau cek ataupun isi saldo e-money kalian. Sip, jadi segitu aja dari gue. Menurut teman-teman sendiri gimana tentang Realme C53 ini? Boleh aja tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.